pikiran. Dua-dua dapat diambil oleh suatu waktu. Sekarang tinggal hitam ialah nasihat-nasihat daripada guru-guru sekalian. Saudara-saudara, di dalam hadisnya Malik ibn al-Huwairith mendengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ad-din an-nasiha wa karrara thalathan faqila liman hiya ya Rasulullah qala lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Nabi telah bersabda di dalam inti hadis, agama itu ialah bulatnya di dalam nasihat menasihat. Kemudian ditanya oleh pendengar daripada sahabat, di mana menciptakan nasihat itu ya Rasulullah? Sama untuk siapa? Jawabnya lillah, untuk Tuhan. Kedua untuk Rasulullah. Ketiga untuk Quran kitabillah. Keempat untuk sekalian ulama. Kelima ammatul muslimin. Di dalam 5 perkara ini ialah tempat-tempat nasihat. Pantas kalau kita membaca ini hadis di dalam 4 perkara ini bersama nasihat lillah. Maknanya nasihat lillah yang bersangkut paut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia yang mempunyai Tuhan satu, menyembah Allah Subhanahu wa taala satu, mengenal kepada Tuhan itu satu. Inilah satu nikmat yang bahagia buat kita, harus dipupuk baik-baik, jangan kita rusak kita punya tauhid. Allah telah berfirman dalam Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menjadikan manusia dan jin hanya saya supaya beribadah kepada aku. Ibadah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala tidak kita mengenali melainkan dengan bi'satul rasul yang datang kepada kita menjadi wasit atau wasitah mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang datang Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak kita bertauhid, membasmi segala berhala, membatalkan segala perpujahan, segala persembahan, dihapuskan oleh Rasulullah, dipecahkan segala berhala, diunjukkan ialah kita ke arah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini menjadi umat satu, kita sudah berpecah belah, beragama-agama satu, sesudah kita mempunyai tujuan macam-macam tujuan agama. Mengenal Tuhan satu, sesudah kita raba-raba yang kita sembah tadinya. Maka kalau kita sudah di dalam Islam, jagalah engkau punya iman yang baik, engkau punya tauhid. Jangan sampai tauhid kita ini kemasukan barang yang mengelamburkan, yang mengusakkan kita punya Islam dan iman. Saudara-saudara, saya rasa Muslim kalau sudah bertauhid tidak bisa. La bisa ditarik kepada Kristen, wala bisa ditarik kepada Buddha, wala bisa ditarik kepada apa dan apa. Kalau memang betul-betul Muslim tidak bisa, saudara-saudara. Karena Muhammad menanam itu bedah di mana tanah yang sudah paten. Kalau kita sudah bertauhid tidak dapat kita punya umat ditukar, kita punya agama ditukar. Itu mustahil. Orang-orang yang sudah masuk Katolik, masuk Kristen, itu manusia yang sudah buta dalam agama karena tidak dapat didikan di dalam Islam. Begitupun anak-anakmu, kalau engkau tidak didik anakmu dalam tauhid dan Islam, dimasukkan di dalam sekolah Katolik, dapat menukar Tuhannya wajib berwujud dengan Tuhan 3 itu tadi. Mustahil kita manusia yang dikenal kepada Tuhan mau menyembah Tuhan 3, Musa, Isa, Maryam, Tuhan. Ini mustahil, saudara-saudara. Bahwa Isa itu manusia, bukan Tuhan. Akal tidak memberi dan tidak mengasihi. Yesus manusia, makan macam kita, minum seperti kita, tidur seperti kita, berak tai macam kita. Tidak pantas kita menyembah Isa itu tadi, saudara-saudara. Karena kalau dia tidak makan perutnya lapar, tidak minum dia haus, tidak tidur dia mengantuk. Kalau dia tidur ketika itu hambanya yunazihi wa rabbuhu naim, itu mustahil, saudara-saudara. Itu dengan akal kita sudah bisa membantah. Tetapi mereka sudah mengetahui orang Kristen tidak bisa menjadikan engkau Katolik, tapi dapat mereka menjadikan engkau trading, kerjana, bidah, hujab, jabi, macam auladana sekarang ini, saudara-saudara. Ini bekas didikan mereka. Dijadikan Muslim yang beragu-ragu kepada agamanya. Muslim musyrik bidini, musyrik bi islami. Ini yang sekarang ada. Yang engkau didik anakmu di dalam sekolah barat,
sehingga tidak percaya kepada Islam, tidak percaya kepada karamat, tidak percaya kepada aslafuhum, tidak percaya kepada datuk moyangnya, menyingkirkan datuknya diperendah. Ini karena mereka punya jiwa sudah diisi dengan jiwa lain Islam sudah kotor. Ini namanya ruhun mukaddara, jiwa yang kotor yang sudah kemasukan pendah yang bukan Islam. Tapi itu jadinya lahu muslim, walahu kafir, walahu Kristen, walahu Nasrani, walahu Yahudi, tidak kenal apa di mana. Tapi ketemu Yahudi jadi satu Yahudi dalam 1 jam. Ketemu Nasrani menjadi Nasrani 1 jam. Ketemu Muslim jadi Muslim 1 jam. Ketemu orang yang mudabdab jadi mudabdab 1 jam. Ini bahayanya lebih dari bahayanya Kristen tadi, saudara-saudara. Orang Kristen dapat dipegang, tapi mereka tidak dapat diperpegang. Dari karena ini engkau didik anakmu di dalam madaris Islamiyah. Sekarang madrasah agama antar tidak ada. Semua madrasah Arabia sudah diserahkan kepada negara. Diisi 70% didikan umum, 20% didikan agama, tidak ada apa-apa. Siapa yang mendidik agama di mana itu tidak ada? Hanya Quran, tajwid, yang ajar ma'alim Ali Babgeh, rojol disabah jurupin haring, yang sudah tua, yang sudah bangki. Ya orang-orang yang pintar-pintar tidak ada yang mengajar dalam agama. Anak kita cuma tahu mengaji sama Quran. Kemudian dididik agama barat, dididik filsafat, dididik multidiat dalam cara barat, dididik ilmu pengetahuan. Mereka menyadarkan segala apa kepercayaannya dengan kenyataan, tidak percaya kepada barang yang tidak nyata. Akhirnya tidak percaya Tuhan karena tidak dilihat, tidak percaya Jannah wanar karena tidak lihat, tidak percaya Jibril Mikail karena tidak lihat, tidak percaya Quran gaya katakan pikiran manusia. Ini nanti akibat kita punya anak, saudara-saudara. Di mana kamu orang sendiri radaitum bil kufur, kamu yang redha dengan kufur, mahalitum rasmus salaf, kamu tidak mau jalannya salaf, madrasah-madrasahmu sudah diisi oleh paham bukan paham Islam. Bagaimana caranya engkau punya anak, saudara-saudara? Makanya dulu kita cager-cagerkan umat Arabia, al-madaris Islamiyah, mengajar Quran, mengajar taqwa, mengajar hadis, mengajar fikih, mengajar itu dan ini. Sekarang sudah tidak ada pengajaran diperkecil. Al-Jum'iyatul Khair yang mengeluarkan ribuan anak-anak di mana Jakarta sekarang sudah diserahkan kepada negara, saudara-saudara. Mungkin besok lusa madrasah khairiyah begitu, besok lusa madaris Arabiyah yang lain begitu. Akibatnya kamu yang akan menggolong pikirnya Islam. Al-mas'uliyah alaikum yaumal qiyamah. Kamu yang menentang kepada datuk moyangmu. Ajdadukum membuat wakaf, menginginkan anaknya seperti mereka, tapi engkau giring kepada arah zanadiqah. Engkau menjadi mas'uliyah amamu ajdadikum. Satuhakamuna baina yadayillah ghadan yaumal qiyamah. Wahai usidan yang masih ada ini sekarang tinggal sakitin, waradin, tidak dapat berbicara, engkau sukut alal munkar, engkau menanggung jawab. Demikian juga besok yaumul qiyamah. Wajib engkau usaha sebisa-bisanya. Kalau kita tidak dapat menentang, tahan anakmu, jangan dikasih jabatan di madrasah. Biar jadi jahil, jangan menjadi manusia yang munafik, yang mudah tadi. Ini saudara-saudara engkau yang membawa itu tadi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka dia bilang kullu mauludin yuladu ala al-fitrah in kana abawahu yuhawidanihi atau yunassiranihi atau yubajjisanihi. Tiap-tiap anak dilahirkan daripada bapaknya mengikut aliran bapaknya. Kalau bapaknya membawa anaknya disekolahkan freidengker menjadi freidengker, disekolahkan dahrin menjadi dahrin, disekolahkan Kristen menjadi Kristen, disekolahkan Kristen menjadi Kristen. Engkau yang menanggung jawab, saudara-saudara. Kalau tidak ada madrasah, tahan di rumahmu anak-anakmu kecil. Ajari ratib haddad, ajari Quran, ajari Fatihah, ajari wudu, ajari PG. Bagaimana biasa kakek moyang kita menanam kepada kita dulu. Tidak muhtaj ada madrasah dunia tahun 7 lapis atau 5 lapis, itu tidak muhtaj. Perlu tarbiyah salafiyah yang sebaik-baiknya, saudara-saudara. Anda ini Nabi berkata dalam hadis sallallahu alaihi wasallam annahu qala man hala walidan waladahu afdalu min adabin hasan. Tidak ada satu pemberian hibah yang diberikan oleh bapaknya kepada anak lebih daripada didikan yang mulia, didikan yang baik. Didikan adab apa? Adabun nabawiyah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adabani rabbi fa ahsana ta'dibi, yang dibawa oleh Sadatul Alawi. Ini adab Rasulullah yang terima dari tangan Jibril, diserahkan di tangannya Ali bin Abi Thalib. Fatawarrasahu an Ali Hasan wal Husain, kemudian dari Sayyidina Husain, Zainul Abidin wa Hasan Basri, kemudian pecah daripada jalan mereka sampai kepada Sayyidina Ahmad dan Muhammad
Muhajir, dari Ahmad Muhajir ila waladihi Ubaidillah, Ubaidillah ila Alwi bin Ubaidillah, ila Muhammad bin Alwi, Alwi bin Muhammad bin Alwi, wa Ali bin Alwi, Muhammad bin Ali, wal Faqih al-Muqaddam Muhammad bin Ali, dipecah menjadi tarikat yang mendidik kita ini. Hatta faru ajmaran, sehingga mereka menjadi bintang di dalam dunia, menyiarkan agama Islam dengan tarikat Faqih al-Muqaddam. Ternyata buktinya Islam di Indonesia minal Alawin, wal Islam di India di Darfur dan Palikot, Masnan, Malabar min Sajatul Alawin, di Afrika di Lamu, di Batas masuk daripada Al-Alawiyin, di Zanzibar, di Bagdasho Al-Alawin, di Zela Baru Sa'aduddin Alawin. Ini syahratul Alawin, natijah daripada didikan Faqih al-Muqaddam. Bagaimana natijah engkau ini? Mau jadi apa? Mau jadi MR? MR mambu. Mau jadi DR? DR penipu. Mau jadi apa engkau, saudara-saudara? Allahumma engkau jadi MR, jadi DR, lontarkan kepada agama, masih ada hasilnya. Tapi kalau engkau sudah berstatus dokter, engkau jauhkan diri dari kakek moyangmu, jauhkan diri dari sibanikum, tasma'izun min ama'imhim, kamu benci kepada mereka. Asbahtum a'da li abaikum wa ajdadikum. Apa itu didikan yang membawa bahagia kepada kita? Seolah-olah engkau didik anakmu menjadi musuh kepada dirimu sendiri, musuh kepada Nabi, musuh kepada Quran, musuh kepada malaikat, musuh kepada Tuhan. Man kana aduwan fi Jibril wa Mikala wa inna Allah aduwan lil kafirin. Mari engkau insaf, saudara-saudara, supaya kita mengenal arti nasihat lillah, jalankan agama Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya. Summa wali rasulih, maknanya nasihat Rasulullah, luzumul ittiba, yaltazim an nattabi ar-rasul, kita diwajibkan mengikut jalannya Rasulullah. Kata Habib Abdul Muhaddad, gadaman bi jiddin auzari, dengan selangkah ke selangkah. Ini perjalanannya Saadatul Alawin. Al-Habib Ahmad bin Hasan Attas ditanya oleh seorang di dalam zamannya, dibilang pamama sulukul Alawin, apa sulukul Alawin? Gala gadaman Nabi, langkahnya Rasulullah. Wa kanu yufaddiluna hadisan dha'ifan ala ra'yir rijal. Mereka mengikuti walaupun hadis dhaif adalah lebih baik dari pendapat manusia. Min syiddatil mutaba'ah di Rasulullah. Wa kana al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya su'ila an afdalil alawin. Qala man kamulat mutaba'atuhu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi mana sekarang kita mau ikut kepada Rasulullah? Rasulullah membuka pintu di dalam hadisnya, mahadzat sunan, as-sunan. Di situ ada adab, ada akhlak yang baik, ideologi, tidak lebih daripada Rasulullah. Rasulullah ahsanun nas khalqan wa khuluqan wa ahlahum wa awra'ahum wa awda'ahum wa ajmaluhum wa ahsanuhum. Ini semua hampir tidak ada kepada kita. Kita punya akhlak tidak mengerti. Kamu tidak lihat pemuda Arab di mana Surabaya jalan di mukanya sibanuhum, tidak memberi salam, melihat kita matanya mencecil kayak maling, tidak memberi salam, saudara-saudara. Ini akhlak fasid. Karena apa itu, saudara-saudara? Ratusan yang saya lihat di mana jalanan mayasalamun kalau melihat kepada kita. Karena bapak-bapaknya yughadzihim bil haram, bapak-bapaknya kasih makan barang haram, dari riba, dari suhud, dari magat, dimasukkan dalam perutnya anaknya dari kecil. Itu daging, urat darahnya sudah menjadi haram. Melihat orang yang golongan ahli agama yang ba'dun, benci kepada ahli agama. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, kullu lahmin nabata min haram fannaru awla bih. Tiap-tiap daging tebuh terbit daripada haram, itu bahan api neraka. Man akala haraman asab jawarihu. Mana dia kenal akhlak, mana dia kenal adab. Waktu kita punya bapak-bapak teriak di mana di bicaranya, urubah, urubah, kian urubah. Urubah apa? Kamu makan haram, kamu berdidikan barat, kamu tidak sembahyang, kamu tidak berjum'ah, kamu tidak berjamaah. Bini-bini kita kalau sudah maghrib sudah seperti laron keluar di Alorah. Alorah itu macam Ka'bah ditawafi siang malam di situ. Di situ tempat muhawa, di situ tempat tasbih, di situ tempat main mata, di situ tempat bandang gadis, di situ rusaknya perawan, di situ hancurnya bangsa kita di dalam Alorah itu, saudara-saudara. Wah, kamu tinggalkan binimu jalan di Mekyan, ditinggalkan mutabarrijat, muda-muda jalan, matanya melihat orang laki, laki lihat orang perempuan. Mana anak muda-muda
Kalau mau cari ketemu gadis Arabiah di mana? Di Al-Aurah. Itu Majma'un Nisa, saudara-saudara. Wa aina abauna sakitin. Pura-pura di mana rumahnya baca ratib haddad. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Wa harimukum di Al-Aurah, saudara-saudara. Maka inilah engkau insaf. Intabihu minal yom. Jaga yang baik. Maka itu engkau dengar. Fulan syaradat, fulan fasadat, fulan zanat, fulan tafarrahat. Ini semuanya daripada hasil yang dipikirkan daripada munkar. Ayyuhal ikhwan, malu kita. Hitung perhitungan sebelumnya yang akan datang. Kalau tinggal kita teledar 10 tahun, engkau akan lihat Banatul Arab dijual